alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Gimana kabar ibu-ibu semua? Sehat insyaallah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal 10 hari lagi ibu-ibu. Baik, hari ini insya Allah kita masuk pada pertemuan kelima di juz 10. Fokus kita hari ini masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu selain kita akan menerjemah kata per kata sebagaimana biasa, insya Allah juga di hari ini kita dilatih untuk menentukan wazan dan sirah dari lafaz asma al-husna yang ada di sebelah kiri kita. Ya, selain itu kita hari ini dilatih, diingatkan kembali tentang mubtada dan khabar. Menentukan mubtada dan khabar dari ayat-ayat yang hari ini insya Allah kita baca. Gitu ya. Ayat-ayatnya sudah ada tuh mubtada dan khabarnya. Tinggal kita tentukan saja mana mubtada, mana khabar. Saya ingatkan kembali, mubtada dan khabar bisa bersilang ya kan, harusnya mubtada itu di awal baru khabar. Nah, ada kemungkinan khabarnya dulu baru mubtada. Itu yang disebut dengan khabar muqaddam atau mubtada muakhar, gitu ya. Baik. Kita nanti ke situ. Hari ini satu orang seperti biasa, satu baris, dan saya langsung tunjuk saja. Saya di baris pertama insya Allah, baris kedua sesuai yang terlihat di layar saya urutannya, yang kedua Ibu Erna, ketiga Ibu Putri, 4 Ibu Yeti, 5 Ibu Nur, setelah itu 6 sudah habis ya. Baik, nanti berarti yang ke-6 naik lagi ke Bu Erna. Kalaupun nanti ada yang baru bergabung, kita serahkan kepada ibu-ibu yang baru bergabung. Ada 2 orang yang izin ya, Ibu Yusi dan Ibu Ambar. Berarti yang mungkin bergabung Ibu Emi ya? Ibu Umi. Umi, ya, Ibu Umi. lagi. Baik, siap. Berarti satu orang bisa 2, bisa 3 kali nih. Semakin sedikit semakin besar peluang kita untuk banyak melatih terjemah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baris pertama. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuha, wahai. Ya ayyuha itu sama dengan ya saja. Ya. Ayyuha itu atau haknya itu untuk menunjukkan tasyrif, yang dipanggil itu dimuliakan, begitu ya. Tapi tidak bermakna kalau nggak ada ayyuhanya berarti tidak dimuliakan, tidak, ini menunjukkan lebih saja gitu ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, berarti terasa Allah memuliakan nabinya. Qul, katakanlah, liman, linya, bagi man siapa yang, fi aidikum, fi di dalam atau pada, aidi jama' dari yadun, aidi tangan-tangan, kum kalian ya. Tangan biasanya digunakan untuk istilah untuk kekuasaan. Itu ya, ini juga sama. Wahai Nabi, katakanlah bagi atau kepada siapa yang di dalam kekuasaan kalian, gitu ya. Siapa tuh yang ada dalam kuasa kalian? Minal asra, min dari al asra, ini jamak dari asirun, artinya tawanan. Asir tunggalnya, asra di sini artinya tawanan. Tawanan itu kan ada dalam kuasa seseorang ya Kak. Apa perkataannya? Kan sudah disuruh kul tadi itu, katakanlah. Apa isi perkataannya? In, jika, ya'lamillah, ya'lam, mengetahui, Allah. Oke. Baik, saya sampai situ. Dilanjut oleh Ibu Erna. Silahkan. Nanya dulu Pak Ustaz. Boleh. Asra itu bukan perjalanan surat Ya.
Kalau ya bagus pertanyaannya Ibu. Kalau asra di dalam surah Al-Isra itu fi'il madhi. Asra yusri. Asra yusri. Kalau ini bukan bentuk pengucapannya memang mirip, tapi ini ada alif lam tuh lihat. Kelihatan al-asra. Artinya ini isim. Kalau di dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra itu fi'il madhi, tidak ada alif lamnya, gitu ya. Ini mirip, bagus pertanyaan. Jadi kita ingat ya. Fi'il madhinya asra yusri. Asra yusri. Ya, masdarnya isra. Nah, asra yusri itu artinya memperjalankan di waktu malam. Ya. Nah, makanya Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan di waktu malam. Kalau ini mirip tapi tidak sama. Al-Asra ini bentuk jamak dari Al-Asir. Al-Asir. Gitu ya. Bagus pertanyaannya, Bu Erna. Tapi akar katanya sama ya, Ustaz? Akar katanya sama. Sin, ro. Ya. Sin, ro, huruf ilat di akhir. Ilat, ya. Ya, Pak Ustaz, makasih. Sami-sami. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dalam qulubikum, hati-hati kalian, khairan yang baik, Ya. Yu'tikum, dia memberikan kepada kalian, dia berikan kepada kalian khairan yang baik, mimma dari apa yang ya. Betul. Uhiza, apa yang diambil, diambil, betul, diambil ini pasif, betul Ibu. Kalau aktifnya maaf saya potong, akhadha itu aktif. Ini ukhidha sama seperti kataba, pasifnya kutiba. Iya. Lanjut. Minkum dari kalian, wa yaghfir, dan dia memberi ampunan. Hebat. Lakum, untuk kalian. Masya Allah. Syukran Ibu Erna. Hebat Bu Erna. Ahsanti. Dilanjut oleh tadi siapa? Bu Putri bukan ya? Apa ya, Bu Yeti? Mangga Bu Putri, mangga. Wallahu, dan Allah, Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Iya. Wa in, dan jika, yuridu, mereka menginginkan, khianataka, mengkhianati engkau. Betul. Faqad, maka sungguh, khanu, mereka telah mengkhianati Allah. Iya. Syukran, ahsanti Ibu Putri. Hebat. Setelah Bu Putri, Ibu Yeti. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. 5 Ustaz bukan? Sekarang 4. Min qablu, dari sebelum. Kana, apa ya Ustaz? Itu 2 kata, fa plus amkana. Fa biasa hebat. Amkana yumkinu. Apa tuh? Amkana yumkinu. Dari amkana yumkinu ini muncullah kata makan. Makan, tempat. Ya kan? Tempat atau kedudukan, makan. Kalau di sini amkana yumkinu berarti memberi kedudukan atau memberi kekuasaan. Amkana, maka memberi kekuasaan. Iya. Minhum, dari mereka. Iya. Wallahu, dan Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Iya. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang. Ahsanti. Syukran Ibu Yati. Hebat Bu Yati. Ibu Nur, Jadi baris 5. Apa ini Ustaz? Yang mana tuh? Yang ayat 71 nih, jadi baik.
Wa yuridu khiyanatak, dan jika mereka ingin mengkhianatimu. Mereka yang dimaksud adalah para tawanan perang Badar. Ini kan masih nyambung dengan pertemuan sebelumnya ya. Ada perang Badar, ada 70 orang kafir musyrik Mekah yang ditawan. Nah, dan jika mereka menginginkan berkhianat kepadamu wahai Muhammad, ya, faqad khanullah, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah. Jadi maksudnya konteksnya sebelumnya kan diminta untuk beriman. Hei, kamu orang-orang kafir yang sekarang ditawan, kemarin menyerang kami, sekarang kamu jadi tawanan. Kalau kamu mau masuk Islam, kurang lebih gitu di ayat di baris kedua tuh, nih, iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Kalau kamu mau masuk Islam, khairan itu maksudnya masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam, mau beriman, maka itu lebih baik buat kamu, begitu. Nah, di hadapan Nabi Muhammad mereka oke-oke aja tuh, maksudnya nggak banyak membantah karena sebagai tawanan. Nah, di sini kata Allah, jika mereka mengkhianatimu, artinya nggak mau beriman kepada Allah dan Rasul, faqad khanullah, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah min qabl, dari sebelumnya. Jadi sebelum jadi tawanan aja mereka sudah berkhianat. Kalaupun hari ini mereka berkhianat dalam arti mereka tidak beriman kepada Allah, ya itu biasa, dari dulu juga yang ditawan itu nggak pada beriman tuh. Nah, tapi Allah pastikan kepada Nabi Muhammad, fa'amkana minhum, maka dia, amkana yumkin itu fil madhi, domirnya huwa, maka dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepadamu wahai Muhammad, minhum, dari mereka. Jadi maksudnya walaupun mereka nggak beriman, khianat tuh, ya, mereka tidak beriman, maksudnya khianat itu maksudnya tidak beriman, tidak masalah buat kamu wahai Muhammad. Allah tetap memberikan kedudukan, Allah tetap memberikan kemenangan, Allah tetap memberikan kekuasaan minhum, dari mereka, dari orang-orang musyrik Mekah itu. Itu ya. Ustaz, kenapa nggak fa'am kanaka minhum misalnya? Ya. Bisa jadi, ini wallahu alam, bisa jadi tadaburnya ya. Kan tadabur itu kita bisa melihat apa sih teks dan konteksnya. Bisa jadi kemenangan itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad seorang. Gitu ya. Tapi kemenangan itu diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya Nabi Muhammad. Dan karena itu setelah Nabi Muhammad meninggal pun terus tuh kemenangan terjadi. Muncul dinasti sampai ratusan tahun, begitu ya. Itu wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Oke, setelah Ibu Yeti, Ibu Nur ya. Enggak, Bu Nur. Bu Nur di Bali bukan, Bu Nur? Enggak. Oh, enggak. Di Kira Bogor. Bali. Enggak mudik, Ustaz. Oh, enggak mudik ya. Iya, dia enggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu, mereka beriman. Wahajaru, dan hajaru. Mereka hijrah. Oh, hijrah. Mereka berhijrah. Mereka berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad. Betul. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi, di sabili, jalan. Iya. Syukron, ahsanti, Ibu Nur. Setelah Ibu Nur, Ibu Umi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi Allah, waladina, orang-orang yang awau ya. Awau itu apa tuh Ustaz? Awau ini alfil ya. Ya betul tadi itu. Ya. Ini fi'il madhi, ada waw alif di akhir. Oh, madhi berarti. Madhinya awa yuwi. Lindungan. Betul. Awa itu boleh kita artikan, betul Ibu, memberi perlindungan atau melindungi. Boleh juga, maaf saya potong,
ma'wa. Ma'wa itu artinya tempat tinggal, bisa tuh, bisa. Jadi boleh memberi tempat tinggal, boleh juga memberi perlindungan. Nah, kalaupun memberi perlindungan dalam kurung dengan cara memberi tempat tinggal, gitu ya. Ya, ini maksudnya orang-orang Ansor. Orang Madinah datang ke Madinah, kan nggak punya tempat tinggal tuh. Nah, udah tanah Madinah ini menjadi tanah kalian juga, begitu. Awa, melindungi atau memberi tempat tinggal. Mangga. Wa nasor, dan menolong ya. Betul. Mereka menolong. Mereka menolong ulaika, demikianlah. Mereka itulah. Bagus. Ba'duhum, sebagian. Hum. Sebagian mereka. Hebat. Aulia itu apa ya? Menolong. Ya, penolong, bagus. Jamak dari wali, boleh. Pelindung, betul, pelindung. Ba'di dari sebagian yang lain. Hebat. Waladina orang-orang yang. Ahsanti. Syukran, Ibu Umi. Baris ke-7 ke Ibu Erna lagi, silahkan. Amanu, mereka beriman, walam, dan tidak, yuhajiru, mereka berjihad. Yuhajiru, berhijrah. Nah, itu dia. Mereka hijrah dan mereka tidak hijrah. Betul. Malakum, apa bagi untuk kalian? Tidak atau apa ya, Ustaz? Tidak. Tidak ada. Tidaklah. Tidak. Ya. Tidak. Kok tidak ya, Ustaz? Kan ini dianggap awal kalimat. Walladzina amanu wa lam yuhajiru. Kenapa tuh? Gitu ya. Dan orang-orang yang beriman dan tidak berhijrah. Kenapa? Malakum, tidaklah bagi mereka. Gitu. Malakum, tidaklah bagi kalian. Ya. Min walayatihim, dari layatihim itu apa ya, Ustaz? Ya, walayah. Walayah itu diserap oleh bahasa Indonesia jadinya wilayah. Oh, wilayah. Tapi nggak sama persis. Walayah atau wilayah itu maknanya adalah nasr. Apa tuh? Pertolongan. Ya, jadi min walayatihim, dari pertolongan mereka, tidaklah bagi kalian dari pertolongan mereka. Maksudnya kalian tidak wajib menolong mereka. Min syai'in, dari sesuatu. Iya. Hatta, sehingga yuhajiru, mereka hijrah. Iya, syukran. Ahsanti Ibu Erna. Ke Ibu Putri lagi untuk kedua kalinya. Tafadhali. Wa in, dan jika istan sorukum, mereka meminta pertolongan pada kalian. Betul. Istansara artinya minta tolong. Sama seperti istaghfara, minta ampun. Istansoha, minta nasihat. Ista'ana, minta tolong juga. Ya, lanjut. Fiddini, di dalam agama. Fa'alaikum, maka atas kalian. An-nasru, pertolongan. Illa, kecuali. Ala, atas kaum. Ahsanti, syukran Ibu Putri. 9. Kalau yang diminta permintaan tolong tentang agama, maka patut ditolong gitu ya, Ustaz ya? Iya. Jadi ini tentang sudah ada negara Darul Islam, ada negara Islam, Darul Islam waktu itu Madinah, dan semua wajib hijrah. Tapi ada 1-2 orang yang tetap tidak mau hijrah. Nah, ada golongan sedikit saja. Ya, apakah dia merasa berat meninggalkan kampung halamannya dan seterusnya, padahal hukumnya wajib. Nah, yang begitu-begitu tuh, kalau nanti ada apa-apa, negara tidak punya kewajiban.
kecuali dia minta pertolongan. Saya dizolimi nih, tolong dong. Itu harus ditolong. Dizolimi karena Islam saya nggak boleh sholat, nggak boleh beribadah. Itu harus ditolong, gitu ya. Tapi kalau dia tidak minta dan seterusnya, bukan tanggung jawab negara. Oh, baik Ustaz. Syukran. Enggak. Afwan. Dilanjut, Ibu Yeti. Bainakum, di antara kalian, wa Iya. bainahum, dan di antara mereka, misakun, perjanjian, Iya. wallahu, dan Allah, bima, terhadap apa-apa yang ta'malun, kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Iya. Walladina, dan orang-orang. Ahsanti Ibu Yeti. Syukron Ibu Yeti. Hebat. Setelah Bu Yeti, Ibu Nur. Nah, 10 kan Ustadz ya? Betul ya, 10. Ya. Kafaru ya? Mm-mm. Kafaru, mereka kafir. Ba'duhum sebelumnya Ustadz ya? Ba'du, sebagian. Oh, sebagian. Kalau sebelum qobla. sebagian mereka auliya'u, pemimpin, pelindung. Bagus. Ba'din, sebagian yang lain. Gitu ya. Hebat. Betul Ibu. Illa, kecuali. Nah, maaf saya potong. Illa di sini ternyata in plus la. Oh, jika. In plus la. Jika tidak. In plus la. La-nya kan tidak tuh ya. In plus la. Jika tidak. Illa, jika tidak. Taf'aluhu, kalian fa'ala, mengerjakan. Hebat. Iya. Hu. Mengerjakannya. Iya. Kalian mengerjakannya. Takun, adalah ya Ustaz ya? Bagus, adalah. Boleh. Adalah boleh. Menjadi boleh. Jadi fitnah fi di. Ahsanti. Syukran Ibu Nur. Setelah Ibu Nur, Ibu Umi 11. Ardi, bumi, wa fasadu, dan fasad itu rusak, dan kerusakan. Hebat. Dan kerusakan kabirun yang besar. Waladina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wahajaru, mereka dan berhijrah, betul. Wajahadu, dan berjihad. Iya. Hajaru, mereka berhijrah. Jahadu, mereka berjihad. Syukron Ibu Umi Ahsanti. 12. Kembali ke Ibu Erna. Fi, dalam, sabili, jalan Allah. Wallazina, dan orang-orang, awau, perlindungan ya. Yang tadi mereka melindungi atau memberi perlindungan. Awau, mereka memberi perlindungan. Wa nasaru, dan memberi pertolongan. Hebat. Ulaika, mereka itulah humul mu'minun, mereka orang-orang yang beriman. Ahsanti, syukran Ibu Erna. Hebat. 13, Ibu Putri. Hakon, sebenar-benarnya. Iya. Lahum, bagi mereka, maghfiratun, ampunan, warizkun, dan rizki, karim, yang mulia. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, min ba'du, setelah. Ya.
Mim ba'du dari setelah. Baik, syukran Ibu Putri. Ibu-ibu semua, karena di sini ketemu 2 kali, saya kira saya perlu menjelaskan. Lihat yang tadi dibaca Bu Putri. Ibu lihat ya, baris 13. Mim ba'du, kelihatan? Harokat dalnya dhammah, mim ba'du. Kan harusnya mim ba'di dong. Nah, satu lagi lihat di baris keempat. Min qablu. Harusnya min qabli dong. Ya kan? Jadi ada qablu, ada ba'du. Ini bukan kesalahan cetak. Ya, mungkin Ibu, waduh, ini kan harusnya jar majrur nih, gitu ya. Nah, ya, harusnya kan min qabli. Jadi kalau kita menemukan min qablu atau min ba'du seperti baris 4 atau baris ke-13, itu maksudnya misalkan min ba'du ini ya, 13, min ba'du itu sama dengan min plus ba'di plus hi. Jadi kita artikan dari setelahnya. Jadi ada mudhaf ilaih yang hilang. Saya ulangi, mim ba'du itu sama dengan mim ba'dihi. Kita artikan dari setelahnya. Tapi kalau mim ba'di kita temukan, berarti mudhaf ilaihnya pasti ada tuh. Misalnya mim ba'dis sholat, dari setelah sholat, atau mim ba'dil iman. Kalau di sini ya. Aduh, maaf ya. Gatel nih. Mim ba'dis sholat misalnya, atau mim ba'dil iman, mim ba'dil hijrah, gitu ya. Nah, kalau mudhaf ilaihnya tidak ada, berarti mim ba'du, min qablu. Ya, kita artikan dari sebelumnya, dari setelahnya, gitu ya. Jadi bukan salah cetak atau ada kesalahan, tapi memang begitu kaidahnya. Oke? Baik, Ustaz. Siap. 14. Setelah Bu Putri, Ibu Yeti. Wahajaru dan mereka hijrah. Wajahadu dan mereka berjihad. Ma'akum bersama kalian. Fa'ula maka mereka itulah minkum dari kalian. Wa ulul arham dan maka faulaika maka mereka itulah hebat. minkum bagian dari kalian. Iya. Wa ulul arham dan kaum kerabat ya. Iya betul. Maaf saya potong. Bu Yeti tadi betul ya. Ulul arham itu kerabat atau family atau keluarga. Ulu itu sama dengan uli ya Bu ya. Ulu itu sama dengan uli, bukan nama makanan ini. Ulu, uli itu artinya pemilik, sama dengan zu, zi. Sama tuh ya. Ulu, uli artinya pemilik. Al-arham jamak dari rahmun. Arham jamak dari rahmun. Oke. Jadi arham ini ulul arham berarti artinya pemilik sebentar. Wa ulul arham bukan jamak dari rahmun tapi jamak dari rahimun. Oke. Jadi ulul arham disatukan artinya pemilik. Sebentar nih saya ragu-ragu nih, arham itu rahmun apa rahim ya? Sepertinya rahmun. Maaf saya koreksi lagi. Arham jamak dari rahmun. Artinya rahim. Rahim ibu tuh bahasa Arabnya rahmun. Jamaknya ini arham. Ulul arham berarti pemilik rahim. Maksudnya apa tuh? Yang punya hubungan rahim. Ya. Oke. Jadi family itu kan secara umum orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. Ya, artinya sedarah kalau bahasa kita ya. Sedarah. Kalau mereka serahim. Ya, masih ada hubungan family. Itu bisa kita artikan kerabat dekat
atau apalagi ya family atau saudara gitu ya. Baik, syukron Ibu Yeti. Setelah Ibu Yeti, siapa tadi? Bu Nur. Enggak, Bu Nur. Habis Ibu Nur 15. Ba'duhum sebagian mereka Iya. aula lebih utama biba'din dari sebagian yang lain. Boleh. Hah? Kok boleh? Iya ya. Ya. Kan dari. Boleh dari, boleh bagi, boleh dengan gitu maksudnya. Kan bi itu kan bisa dengan, ya tergantung konteksnya. Betul Ibu? Nggak jadi boleh deh, betul. Di kitabillah, kitab Allah. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah bikuli dengan apa tulis segala sesuatu ya Ustaz ya? Ya betul. Syai'in sesuatu alimun maha mengetahui Ustaz ya? Iya betul. Kalau digabung gimana tuh Bu Nur? Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Keren, hebat. Alhamdulillah. 15 baris kita baca dengan sangat baik. Masing-masing 3 tadi itu ya. Dan alhamdulillah. Ini sepertinya ayat-ayatnya mudah ya. Familiar kita sering dengar nih. Hebat. Ya, kalau bagi ibu-ibu mau di juz 10 mudah lah itu. Ngelundung Ustaz semuanya. Ya Bu Erna mangga. Wa ulul arham tadi berarti ulul itu pemilik, kalau ulul bab apa? Ulul albab. Ulul albab itu berarti pemilik pintu. Ya, ini juga bagus pertanyaannya, mirip nih. Albab itu bentuk jamak dari lubbun. Oh, hati. Ya, hati. Kalau pintu bukan albab, tapi babun atau albabu. Memang mirip, saya tuliskan ya Bu, saya tuliskan biar Karena mirip-mirip teh. Ya, mirip memang. Saya tuliskan biar penting ini, hebat pertanyaannya. Jarang-jarang nih yang nanya begini. Di 10 gitu loh Bu Erna. Karena meragukan aja banyak yang sama. Iya betul. Ini lihat di layar ya. Nih. Ini babun. Kalau dikasih alif lam di depannya tuh jadinya begini. Al-babu. Kelihatan ya. Ini artinya pintu. Sudah. Kalau ulil albab atau ulul albab. Ini tulisannya begini. Mana ya? Nah, ini dia. Al-babu. Itu ya. Al-babu. Tuh. Yang atas pintu al-babu. Kalau ini nih jamak dari lubbun. Jamak dari al-lubbu. Tuh, jamak dari al-lubbu. Lubbu artinya lubuk hati paling dalam. Jamaknya al-babu. Alif lamnya 2 tuh. Yang satu alif lam, maaf, yang satu alif lam. Nah, selanjutnya al-babu ini memang jamak taksir dari lubbun. Al-babu jamak taksir dari lubbun. Kalau yang atas, ibu-ibu lihat, ini alif lam. Ya, ketika alif lamnya dibuang, jadinya babun. Kalau ini ketika alif lamnya dibuang, alnya tetap ada. Al-babu. Alif lamnya datang al-babu. Oke. Itu. Akar katanya sama ya, Bu Ustaz? Akar katanya kalau yang atas ba, alif ba, kalau yang bawah lam ba ba.
Ya, lam, ba, ba. Kalau pemilik pintu bahasa Arabnya apa berarti Ustaz? Dzul babi atau ulul babi. Ya, kalau pemilik hati ulul albabi. Mirip memang. Al doang ya beda. Al, betul. Tapi akarnya beda ya. Yang atas ba, alif ba, yang bawah lam, ba, ba. Ya, Ustaz. Baik. Ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau tidak ada, kita ke sebelah kiri ya. Latihan menentukan wazan dan sirah dari lafaz-lafaz asma al-husna. Ada sekitar 15. Kita coba untuk menentukan wazannya, kemudian sirahnya. Ya, sambil saya tulis di layar. Yuk, nomor 1. Al-Jalil. Kira-kira apa tuh Al-Jalil? Wazannya dulu. Jalil. Fa'il. Hebat. Fa'ilun. Sirahnya apa tuh? Fa'ilun. Mubalaghah. Ah, hebat. Sirah mubalaghah. Masih ingat kan? Fa'ilun, rahimun. Sama tuh jalilun. Ya. Sirah mubalaghah. Ah, ini dia. Sirah mubalaghah. Itu ya Ibu ya. Sirah mubalaghah. Nomor 2. Al-Karimu. Artinya udah tadi Ustaz ya? Oh iya, sorry, maaf. Artinya belum ya, maaf. Al-Jalil apa tuh? Yang Yang mulia. yang maha jalil. Iya. Yang maha mulia. Iya, mulia. Sama seperti kita sering dengar. Allah Jalla. Allah Jalla wa'ula. Atau Jalla ala. Sering dengar kan? Jalla ala. Jalla jalla. Atau azza wa jalla yang akhir tuh. Azza wa jalla. Itu sama. Jalla itu mulia, tinggi. Jalil akarnya sama jim lam lam. Jalla. Kalau di sini jalil dengan sirah yang berbeda. Ya. Nah, jadi sirah mubalaghah tuh ya. Jadi terasa bahwa Allah itu sangat 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 mulia gitu. Oke. Baik, nomor 2. Nomor 2 Al-Karim. Wazannya apa tuh? Sama ya, fa'il, hebat. Sirahnya sirah mubalaghah. Oke, sama. Yang Karim artinya Al-Karim apa? Mulia juga ya artinya. Ya, yang mulia. Kalau Jalil tadi bisa mulia, bisa tinggi. Ya. Karim yang mulia. Baik, Ar-Raqib. Wazannya apa? Sirahnya apa? Sama ya? Fa'ilun, hebat. Fa'ilun sirah mubalaghah. Wazannya fa'il, sirahnya sirah mubalaghah. Sirah itu artinya bentuk ya. Wazan itu berarti pola. Polanya apa, bentuknya apa. Polanya fa'il, bentuknya sirah mubalaghah. 4. Artinya apa? Oh iya maaf, ar-raqib. Apa tuh raqib? Kita sering dengar ada raqib, ada atid. Mengawasi. Hebat, yang mengawasi. Raqib. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, yang maha mengawasi dalam kurung banget sangat tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah. Enggak ada tuh. Kalau di perusahaan kan ada pengawas tuh. Nah, mungkin 1-2 dia bisa dibohongi gitu. Ya, kalau ini nggak bisa tuh. Kalau Allah nggak bisa. Baik, bawahnya Al-Mujib. Agak berbeda nih. Al-Mujib diambil dari ajaba yujibu. Ajaba yujibu. Kalau mujib
Kalau ajaba yujibu artinya menjawab, mengabulkan. Kalau al-mujib yang maha mengabulkan, yang maha menjawab permintaan. Nah, kira-kira wazannya apa? Sirahnya apa? Fu'il. Fa'il. Fu'il. Apa? Fu'il. Bagus Bu. Punten, ini yang tepat adalah muf'ilun. Oh, Ini agak beda, Ibu. Agak beda bentuknya dengan wazannya. Memang dari sananya begitu. Kenapa? Ibu masih ingat semua yang punya huruf ilat, ya kan? Yang punya huruf ilat, yang berarti dia kata sakit, itu membuat repot. Nah, di antara yang membuat repot itu wazannya secara zahir tidak sama persis. Nah, jadi ternyata ini muf'ilun. Muf'ilun saya tuliskan. Muf'ilun. Nih ya, di layar ya. Sorry. Muf'ilun. Tuh, ternyata masuk pada wazan muf'ilun. Artinya yang menjawab, yang mengabulkan. Namanya apa nih kira-kira? Yang maha menjawab. Oh, cakep. Isim fa'il. Hebat. Muf'ilun tuh nggak pakai iya ya, Pusat? Enggak, Ibu. Oh, Muf'ilun. muf'ilun. Iya. Isim fa'il. Oke. Kita lanjut nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Al-wasi'. Oh, ini kelihatan banget. Al-wasi' yang maha luas. Wazannya apa tuh? Fa'il. Iya betul. Fa'ilun. Kelihatan banget tuh ya. Al-wasi'u berarti fa'ilun. Apa tuh namanya tuh? Isim fa'il juga. Hebat. Isim fa'il. Isim fa'il. Yang keenam. Al-hakimu. Artinya betul. Wazannya fa'ilun. Berarti namanya apa tuh? Sirahnya. Sirah. Ya hebat. Sirah mubalaghah. Artinya apa tuh? Maha bijaksana. Hebat. Fa'il al-hakimu. Maha bijaksana. Al-hakim. Oke. Fa'il sirah mubalaghah. Selanjutnya nomor 7. Al-wadudu. Al-wadudu. Apa tuh wazannya? Kelihatan tuh. Wadudu. Berarti Fa'ulun. ada yang dapat? Cakep. Fa'ulun. Wadudun. Fa'ulun. Sekarang termasuk apa dia? Contoh yang lain, Ibu, biar Ibu ingat. Ghafurun. Syakurun. Soburun. Sirah mubalaghah. Nah, hebat. Sirah mubalaghah. Sudah mulai itu ya. Sudah mulai dapat tuh beberapa wazan. Sudah mulai terbiasa. Dia termasuk sirah mubalaghah. Berarti artinya apa tuh? Wadud. Akarnya waw dal dal. Ibu sering nyebut ini dari kata ini. Apa Ibu? Itu dia. Iya betul. Ibu sering sebut kalau Ibu datang ke kondangan doanya apa? Sakinah, mawaddah. Allahumma barik lana. Mawaddah. Mawaddah. Mawaddah itu dia. Ya, misalnya semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketenangan, diberikan ketenangan. Mawaddah diberikan cinta, rahmah diberikan kasih sayang. Mawaddah itu akarnya mawaddatun. Waw dal dal. Sama dengan ini nih. Wadudun. Waw dal dal. Kalau wadud yang maha mencintai, kalau mawaddah cinta. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, baik. Itu wadud. Bawahnya al-majid. Kira-kira apa tuh? Majid. Fa'ilun. Hebat.
Majid fa'ilun. Namanya apa tuh berarti? Sigoh mubalaghah. Iya, sighah mubalaghah. Fa'il sighah mubalaghah. Majid artinya apa tuh? Yang maha Maha Agung. Dipuji. ya bisa yang maha memuji. Memuji. Ya. Sebentar, saya coba. Di kamus Al-Ma'ani, ini saya buka kamus Al-Ma'ani, artinya majid itu bisa agung, maha agung, maha memuji juga bisa, sama dengan yang tadi kita sampaikan ya, maha agung atau maha memuji. Jadi luar biasa nih sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu kan yang maha terpuji. Tapi pada saat yang sama Allah juga maha memuji. Bahkan memujinya pakai sighah mubalaghah tuh. Sangat sering memuji. Ya, sama seperti kemarin tuh kita bahas. Allah itu yang memberi tapi Allah maha syakur. Allah maha bersyukur. Ini juga sama nih ya. Allah memuji hamba-hambanya yang taat kepadanya misalnya. Allah memuji hamba-hambanya yang bertauhid secara murni misalnya. Dan seterusnya. Baik. Kita lanjut 9 al-ba'its. Fa'il. Apa tuh? Fa'ilun, betul. Fa'ilun. Berarti kalau fa'ilun wazannya apa tuh? Sama dengan nomor 5 ya. Isim fa'il. Ismul fa'il. Al-ba'its. Ismul fa'il. Apa kira-kira artinya al-ba'its? Yang membangkitkan. Yang maha? Maha Betul. Al-ba'its. Makanya ada istilah yaumul ba'ts. Ya, hari kebangkitan. Nah, jadi al-ba'its yang membangkitkan. Membangkitkan ini umumnya. Membangkitkan yang mati, membangkitkan semangat, membangkitkan apalagi ya? Membangkitkan semangat, membangkitkan yang mati, membangkitkan pikiran yang tadinya hilang dan seterusnya. Pokoknya yang maha membangkitkan apa saja. Al-Ba'its. Baik, yang terakhir ke-10 asy-syahid. Wazannya Fa'il. sama dengan fa'il. Namanya sighah apa tuh? Sighahnya? Sahih. Sighah Mubalaghah. mubalaghah, betul. Oh, ada 10 ya. Sighah mubalaghah. Artinya apa tuh syahid? Yang Menyaksikan. ya, yang maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan. Alhamdulillah itu 10 fi'il apa namanya? Asmaul husna maksud saya dengan wazan dan dengan sighahnya masing-masing. Ya, sampai hari ini masih banyak yang kita temukan sighah mubalaghah. Lama-lama Ibu insya Allah Ibu terbiasa tuh ya. Terutama sighah-sighah yang sering muncul. Oh, jadi langsung terasa. Oh, sighah mubalaghah itu walaupun nggak muncul artinya sangat atau sering atau banget, kita terasa dalam lisan kita. Oh, di sini sangat. Oh, di sini sering gitu ya. Atau di sini tidak ada makna seringnya, tidak ada makna sangatnya gitu. Ya. Baik. Alhamdulillah sudah. Kita sekarang ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Enggak. Yang mau. Silahkan Ibu Erna. Mubalaghah tuh harus pakai alif lam ya di depannya. Terus kayak yang ayat-ayat yang kita baca ini kan di belakangnya banyak tuh Rahim, Hakim, Basir. Itu termasuk benar-benar kayak sighah mubalaghah itu bukan artinya? Iya. Alif lam itu tidak harus. Makanya Ibu lihat di layar kita nih, semua kan ada alif lamnya nih Asmaul Husna. Kenapa ada alif lamnya? Karena ma'rifah. Yang kita sedang bahas adalah sifat dan nama Allah. Jadi
kalau ada alif lam yang kita sedang bahas, kita tahu siapa yang sedang kita bahas. Tapi mungkin juga tanpa alif lam. Mungkin tuh. Di ayat ini di baris keempat. Alimun, hakimun. Tidak ada alif lamnya. Gitu. Jadi mungkin ada alif lamnya, mungkin juga tidak atau tanpa alif lam. Makanya kita bikin wazannya nih, kita bikin tanpa alif lam supaya kita sadar, oh mungkin kemasukan alif lam, mungkin juga tidak kemasukan alif lam. Disesuaikan saja. Kalau pakai alif lam berarti tidak mungkin tanwin. Kalau tanpa alif lam mungkin tanwin. Fa'ilun. Kalau pakai alif lam al fa'ilu, begitu ya. Hakimun. Baik. Hakimun. Itu ya. Yuk, dikit lagi. Masih kuat, ibu-ibu, dikit lagi ya. Yuk, selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ke mubtada dan khabar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Pembahasan sebelum di bawahnya dulu, ibu-ibu lihat. Temukan pada ayat ini 1 maqulul qaul dan 3 saja dari mubtada dan khabar. Oh, ternyata 3, tapi di sini banyak. Baik, lihat maqulul qaul. Ini Bu, maqulul qaul itu saya bacakan ininya dulu, definisi resminya. Maqulul qaul itu adalah al-jumlah al-waqi'ah ba'da fi'lil qaul. Ini ya, maqulul qaul adalah al-jumlah al-waqi'ah ba'da fi'lil qaul. Apa tuh? Kalimat yang muncul setelah redaksi qaul, perkataan. Saya kasih contoh. Misalnya, contohnya ya Bu, contohnya apa? Misalnya qala. Lihat, qala abi. Qala abi, berkata ayahku. Qala abi, berkata ayahku. Misalnya apa? Anti, misalnya anti salihatun. Anti salihatun. Coba diterjemahkan, Ibu Nur. Anti salihatun. Qala abi, abi. Abi itu bapak ya Pak ya? Betul, bapakku ya. Aku berkata, Anti solihah. Ya. Kamu perempuan ya? Iya. Solihah. Ya. Apa tuh? Ya solihah. Apa Ya. solihah? Solihah lah ya. Ya, kalau secara bahasa artinya baik, wanita yang baik. Oh, iya. Ya, jadi anti salihatun. Ibu lihat semua. Makasih Ibu Nur. Qala abi, ayahku berkata, anti salihatun. Kamu wanita yang baik. Sudah? Nah, maqulul qaulnya, maqulul qaul itu tadi belum diterjemahkan ya. Maqulul qaul itu adalah kalimat yang apa tadi? Kalimat yang jatuh setelah perkataan. Gini, redaksi perkataan. Atau gampangnya redaksi qala. Dilihat Bu, maqulul qaul di sini berarti anti salihatun. Redaksi kalimat yang muncul setelah redaksi perkataan. Perkataannya mana ini? Qala. Dalam bahasa Indonesia apa tuh artinya? Namanya ya. Kalimat langsung. Kalimat langsung ya. Tapi setelah kata-kata qala Ibu, qala atau yaqulu atau qila. Misalnya saya berkata kepada anak-anak saya. Titik 2, jadilah kalian anak-anak yang pandai. Jadilah kalian anak-anak pandai itu namanya maqulul qaul. Kalau Isi berujar, menasehati. Betul. Itu bisa juga kan Ustaz? Bisa. Berujar, menasehati, apalagi ya, berteriak. Ya, bisa. Berarti ya kalimat langsung kalau bahasa. Apa namanya? Kalimat langsung ya? Kalimat langsung ya. Oke. Jadi isi perkataan deh gitu ya, isi perkataan. Ya.
Bu Putri berkata kepada suaminya, titik dua, bla bla bla, asi bla bla bla, itu namanya maqulul qaul. Ya, Bu Yeti menasehati suaminya. Titik dua, bla 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 bla, bla bla blanya itu maqulul qaul. Oke. Baik. Tadi apa kalimat langsung ya, Bu Putri ya? Iya, Ustaz. Kalau di Kalau- Quran kan nggak pakai tanda kutip ya, Ustaz. Itu dia Kalau di betul. bahasa Arab yang itu buku teks biasa gitu Bisa. ada tanda kutip. Ada tanda Oh. titik dua, setelah itu biasanya ada tanda kutip. Kalaupun tidak ada tanda kutipnya minimal titik dua. Oh, titik duanya ya. Nah, di dalam Quran kagak ada tuh tanda baca. Nah, di sini ada satu. Mana yang satu di baris pertama, Ibu? Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aidikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira. Mana kira-kira? Cari dulu qaulnya. Fiil kolaknya. Nah, ini fiilnya nih qul. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang yang ada dalam kuasamu dari para tawanan. Titik dua. Apa perkataannya? Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Sampai sini juga boleh. Ini namanya maqulul qaul. Jika Allah mengetahui dalam hati kalian ada kebaikan, maka Dia memberikan kepada kalian kebaikan yang lebih dari apa yang diambil dari kalian. Oke. Lihat ada qul atau qala atau yaqul atau qila juga bisa dikatakan. Oke, itu maqulul qaul. Mudah insyaallah. Baik, masih kuat? Mau istirahat dulu, tarik nafas begitu? Perlu? Atau Berarti kayak qul huwallahu ahad itu betul. huwallahu ahad itu maqulul qaul. Maqulul qaul, betul. Qul titik dua. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan. Apa isinya? Huwallahu ahad. Berarti itu maqulul qaul. Oke. Baik. Itu maqulul qaul. Sekarang ke mubtada dan khobar. Saya ingatkan kembali, mubtada itu isim di awal kalimat dalam keadaan rofa. Sedangkan khobar adalah kabar yang menjelaskan mubtada. Jadi dia paket. Mubtada pasti ada khobar. Kalau ada khobar pasti ada mubtada. Tapi ingat, yang normal itu mubtada dulu baru khobar. Nah, di kasus-kasus tertentu khobarnya duluan baru mubtada. Namanya khobar muqaddam, khobar duluan, datang duluan, dan mubtadanya muakhar, ya, yang diakhirkan. Oke, yuk dikit lagi. Contoh, wallahu ghafurun rahimun. Kira-kira mana mubtadanya, mana khobarnya? Ada. Mubtadanya apa tuh? Oh. Allah. Hebat. Allahnya mubtada. Allah itu apa? Mana khobarnya? Ghafurun. Ya, ghafurun. Ini mubtada. Ini khobar satu. Rahimun khobar dua. Ya, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ya, khobarnya dua nih ya, Ghafur dan Rahimun. Bawahnya, wallahu alimun hakimun. Sama Allahnya khobar, Allahnya mubtada, alimun khobar, hakimun khobar dua. Betul. Coba di nomor 3 nih. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itulah sebagian mereka pelindung-pelindung sebagian yang lain. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Mereka itu ya. Hebat. Mubtada'nya Bu Umi hebat. Ulaika mubtada. Khobarnya mana? Aulia. Ini aulia. Mantap. Oh, bagus. Tapi sedikit saya tambahkan, ternyata khobarnya khobar jumlah. Banyak. Semuanya nih.
Ba'duhum awliya'u ba'd. Kan khobar itu mungkin jumlah ya. Misalkan saya kasih contoh. Saya ganteng. Ganteng itu bukan jumlah tuh. Satu, saya ganteng. Tapi kalau saya yang paling ganteng di kampung ini. Oh, jadi khobarnya itu tuh jumlah. Oh, banyak. Banyak. Contoh doang, Bu, nggak beneran. Beneran nggak apa-apa doa. Kalau beneran udah nggak penting, Bu. Ustadz boleh nanya? Enggak. Boleh. Kalau yang nomor 2 tadi wallahu alimun hakimun. Hakimun itu bukan sifat ya Ustadz ya? Bukan. Tapi dia khobar 2. Jadi kalau kita artikan dan Allah Maha mengetahui dan gitu, Maha bijaksana. Dibilang atof bukan juga? Bukan, itu khobar 2. Kalau memang mirip dengan ini Ibu, mirip dengan naat ya? Mirip dengan naat man'ut. Kalau naat man'ut itu artinya berarti mensifati. Misalnya, dan Allah yang Maha mengetahui yang misalnya yang apa gitu ya, yang Maha mengetahui apa ya sifatnya misalnya, pokoknya mensifati. Kalau ini hakim tidak mensifati, dia penjelasan yang baru. Jadi aslinya ya wallahu alimun wa hakimun, itu maksudnya asalnya. Di sini Hakim dan Rahim tidak mensifati Ghafur, tidak mensifati Alim. Tapi dia penjelasan baru. Makanya kalau diterjemahkan, dan Allah Maha mengetahui lagi, atau dan Maha bijaksana. Jadi bijaksana ini tidak mensifati kata Alim. Tidak ya. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Baik, yang nomor 4 lewat dulu deh. Yang gampang-gampang dulu. Nomor bawahnya nih 5. Fa'alaikumun nasru. Maka atas kalian kemenangan. Mana mubtada'nya, mana khobarnya. Coba. Ada yang dapat? Mubtada ya kumnya. Maka atas kalian kemenangan. Aslinya an-nasru alaikum. Kemenangan atas An-nasrun mubtada. Apa Bu Yeti? An-nasrun mubtada. Oh, cakep. An-nasru mubtada. Kok mubtadanya di akhir? Berarti namanya mubtada apa nih? Mukad. Muqaddam apa muakhir? Muakhir. Diingat-ingatnya jama takhir, jama takdim. An-nasru muakhir, ya kan? Di akhir tuh harusnya kan an-nasru alaikum, gitu ya. Jadi an-nasru ini mubtada, tapi mubtadanya muakhir. Mana khobarnya? Khobarnya mana? Kum. Alaikum semua. Ibu ingat, saya ingatkan kembali, mubtada dan khobar bisa muqaddam dan muakhir itu syaratnya khobarnya dalam keadaan jar majrur. Bagus, Bu Nur tuh ingat tuh, hebat. Jar majrur atau mudhof ilaihi. Di sini jar majrur tuh ala plus kum. Ya, contoh dalam bahasa Indonesia Al-Qur'an di dalam masjid, itu normal tuh. Al-Qur'an di dalam masjid. Nah, kita bisa mengakhirkan, bisa memuqaddamkan tuh. Jadinya di dalam masjid dalam kurung ada Al-Qur'an. Itu ya. Jadi khobarnya syaratnya apa tuh? Jar majrur. Di sini contohnya ala plus kum. Jar majrur atau mudhaf ilaihi. Itu ya. Alhamdulillah. Yuk bawahnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Basirun kelihatan tuh. Mana mubtada'nya, mana khobarnya, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Mana mubtada, mana khobar? Mubtada. Mubtada. Hebat, Allah mubtada. Khobarnya mana tuh? Lamun 2 panjang ya, tak lamun dan Iya, hebat.
Cukup basirun saja. Basirun. Iya. Jadi Ini mau tahu kenapa? Ta'mal, kalian kerjakan. Ta'mal, Kerjakan. kalian kerjakan. Iya. Jadi aslinya wallahu basirun. Dan Allah maha melihat. Bima ta'malun itu namanya fudlah. Masih ingat gak di juz berapa gitu ya? Fudlah itu keterangan yang tidak apa ya? Tidak inti kalimat. Kan Allah maha melihat. Sudah selesai itu. Tapi mau ditambahin keterangan yang bukan inti. Allah maha melihat. Melihat apa? Bima ta'malun. Semua yang kalian kerjakan. Itu ya, itu namanya fudlah. Fudlah itu keterangan yang bukan inti kalimat. Saya saya pergi ke pasar yang jauh dari rumah. Yang jauh dari rumah itu nggak perlu tuh. Bukan nggak perlu, bukan keterangan yang inti dalam kalimat itu. Ya, ada nggak ada tidak ada masalah, gitu ya. Baik, yuk bawahnya. Ulaika humul mu'minuna. Kelihatan. Mana mubtada, mana khobar. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mana mubtadanya? Baik. Nah, ulaika, iya hebat. Mubtadanya ulaika. Sekarang khobarnya mana tuh? Mukminun. Ya hebat, al-mu'minun. Hum, nah hum di sini kan domir ya, domir munfasil. Ini ada dan tidak ada, apa sih namanya? Dia tambahan saja nih. Ya artinya sama. Misalkan kalau nggak ada humnya ya, ulaika mu'minun, cukup tuh. Kalau ada humnya ya jadi begini. Jadi mubtadanya adalah ulaika, ini isim isyarah. Al-mu'minun ini khobarnya. Khobarnya dalam keadaan rofa, tanda rofanya wawu di akhirnya. Al-mu'minuna. Bukan al-mu'minina. Itu humnya kayak penekanan gitu nggak Ustaz? Betul, Ibu. Ya, ini penekanan. Baik. Cukup. Yuk bawahnya deh. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka maghfiratun ampunan, warizkun dan rizki karim yang mulia. Mana mubtada, mana khobar. Hati-hati. Mereka ya mubtadanya ya. Mubtadanya mana coba? Ini kayak yang tadi tuh. Iya, terbalik. Betul, yang terbalik. Jadi mana khobarnya, mana mubtadanya tuh? Mana mubtada, mana khobar? Hebat. Mubtadanya maghfiratun, namanya mubtada muakhar. Tanda di dalam keadaan rofa, tanda rofanya dhammah. Maghfiratun, jelas tuh, ampunan. Ampunannya buat siapa? Lahum, khobarnya lahum. Kenapa khobarnya muqaddam? Karena khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Huruf jarnya la, majrurnya hum. Lahum maghfiratun, lahum khobar muqaddam. Sekali lagi, maghfiratun mubtada muakhar. Rizkunnya apa Bu? Rizkunnya itu sampingnya. Mubtada 2, bisa nggak Ustaz? Lahum maghfiratun waris, tapi ada wa-nya. Kalau ada wa jelas begitu berarti atof saja ya. Ya, apa? Atof. Atof ya. Atau karena ada ke magfiratun. Ke magfiratun. Ngatofnya ke magfiratun. Nah, sekarang karimun. Karimunnya bukan nama mobil nih Bu ya. Karimun. Apa tuh? Rizki yang mulia. Rizki yang mulia. Naat. Iya. Karimunnya sebagai naat. Jadi rizkun dia ma'tuf ke magfiratun. Dia juga sebagai man'ut. Man'ut kemana? Ke karimun. Oke. Dah. Yang panjang-panjang nggak usah dulu lah. Aman ya Bu ya, yang barusan contoh-contohnya insya Allah ya. Paling kita suka belum agak ngeh ketika bolak-balik tuh. Ya, mubtada muqaddamnya
mubtada muakhar atau khobar muqaddam itu masih belum ngeh. Jadi patokannya Bu, lihat khobarnya. Kalau khobarnya mubtada, kalau khobarnya jar plus majrur atau mudhaf plus mudhaf ilaih, itu mungkin dimajukan khobarnya. Ya, kayak lahum maghfiratun. Contoh yang lain, alaikumun nasr. Berarti harus tahu ya arti semuanya Pak Ustadz ya biar cepat nyambungnya. Iya, ini kan ibu-ibu sudah tahu kan ayat yang barusan kita baca. Tapi alaikum sama apa ulaika tuh hampir sama ada itunya. Oh, mirip ya, tapi nggak sama ya. Kalau ala huruf jar. Satu huruf ya, Satu kata, betul. Huruf jar ala. Kalau ulaika ini isim, bukan huruf, bukan harf. Isim isyarah kalau ulaika. Mereka itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kuat? Istirahat dulu deh setengah menit, tarik nafas. Kalau berdekatan sih pijit-pijitan tuh biar ngantuknya hilang. Ustaz, Mangga. waktu itu ada Asmaul Husna yang Al-Bari. Itu saya ketinggalan Ustadz. Itu artinya apa Ustadz? Al-Bari dari baro'a yabri'u. Artinya yang membebaskan. Oh, betul. Al-Bari yang membebaskan. Jadi membebaskan apa saja? Membebaskan kesulitan, membebaskan belenggu dan seterusnya. Tapi terkadang Al-Bari itu juga bisa diartikan ini Bu, yang menguasai. Coba saya cek dulu. Al-Bari selain tadi apa? Al-Bari. Kalau di Kamus Al-Ma'ani, Al-Bari itu artinya bisa yang tadi apa? Membebaskan dari baro'a yabri'u, atau bari itu bisa artinya al-khaliq, yang menciptakan. Nah, itu nyambungnya gimana itu Ustaz? Sebentar ya. Baro'a yabra'u. Baro'a yubarri'u. Coba ada yang nyambung nggak? Membebaskan dengan menciptakan. Ada nggak yang menemukan titik kesamaannya? Saya belum dapat tuh, menciptakan dengan membebaskan. Ada? Ya kan kalau kayak ada baroah itu kan berlepas diri. Itu kan berarti membebaskan. Gitu kan? Kalau ini menciptakan. Baro'a yabra'u. Wallahu alam, saya belum dapat hubungannya, tapi akarnya sama. Wallahu alam. Nanti kalau sudah kita dapat hubungannya, benang merahnya, atau ibu-ibu yang dapat bisa sampaikan, atau Bu Putri kalau dapat boleh kasih ke kita. Ini apa ilmunya dibagi. Kayak wallah alam tidak ada di dalam kepala saya. Kemarin anak-anak pas ngerjain PR Asmaul Husna ini Ustaz, ini gimana nih nyambungnya gitu. Iya. Al-Hasyr kan, Al-Hasyr, Al-Musawwir, Al-Bari gitu. Tapi juga mau membebaskan. Membebaskan tapi juga menciptakan ya. Gitu. Allah alam. Harusnya kalau membebaskan itu kan ya menjauh gitu ya. Iya. Artinya Allahu a'lam. Apa kalau setelah diciptakan, ciptaannya itu diberikan kehendak, jadi dia bebas. Ya, jadi terlepas dari ikhtiar. Gitu ya. Iya, wallah alam. Tapi pasti semua yang akarnya sama itu berhubungan, walaupun agak-agak jauh. Kayak munafik ya, yang pernah kita bahas ya. Munafik dengan infak itu ada lubang, ada bolong. Ya.
Ternyata infak itu membolongi kantong secara kasat mata. Baik. Oke, ya sami-sami. Ibu boleh nggak dikit lagi saya pas tadi sebelum belajar, sebelum kita ngajar, sebelum pertemuan ini, saya lihat pertemuan kemarin, pertemuan 12, pertemuan berapa kemarin nih? Pertemuan 4, halaman 12. Ibu-ibu coba lihat lagi catatannya. Di baris pertama nih, in yakun minkum ishruna sabirun. Mana isim kananya, mana khobar kananya? Boleh diinformasikan? Saya khawatir salah. Ada yang nyatet nggak? Isim kananya domir huwa. Isim kananya domir huwa. Oke. Khobarnya? Khobarnya aishrun. Sepertinya saya salah itu ya. Karena kan ini ada kana ya. Kalau ishrun tadi apa ishrun? Ishrun itu khobar ya. Ya, khobar. Kalau kana itu kan merofakkan isim dan menasobkan khobar. Ya kan? Iya. Kalau kana kan? Iya. Kana Muhammadun naiman. Oh, berarti benar ada kesalahan di situ. Yang benar Ibu, yang benar adalah isimnya ishrun. Jadi bukan khobar tuh si ishrun. Khobarnya adalah minkum. Dari kalian. Ya. Ishrun isimnya isim kana diperbaiki ya. Ishrun isim kana, minkumnya khobar kana. Karena isim kana itu harus rofa. Ini tanda rofanya ishrun ada waw, bukan ishrin, bukan pakai ya, tapi pakai waw. Begitu juga di bawahnya, Bu. Berarti salah tuh juga, ya. Isimnya mana? Mi'atun, tuh rofa. Mi'atun, rofa. Khobarnya minkum. Iya. Begitu juga di bawahnya tuh. Sama ya. Khobarnya mi'atun. Maaf, isimnya mi'atun. Khobarnya minkum. Bawahnya juga begitu. Diperbaiki ya. Alfun isimnya, isim kana, minkumnya khobar. Itu saja. Baik, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang kita perbaiki. Jadi sudah dinasakh tuh ya, sudah dihapus penjelasan kemarin. Ya, alhamdulillah saya tidak menyesatkan berarti. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu-ibu? Silahkan. Boleh 1 menit tafsir sebelum kita akhiri, boleh ya? Dikit saja. Ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, dalam halaman ini kita seringkali membaca atau menemukan redaksi amanu, wahajaru, wajahadu. Sebagaimana di baris 11 misalnya. Atau juga di baris apa tuh? Di baris berapa ya? Di baris 5 ada juga tuh. Amanu, wahajaru, wajahadu. Ya. Redaksi ini Ibu, iman, hijrah, dan jihad, itu pilihannya memang harus urutan begitu tuh. Kan bisa saja Allah bilang hajaru, wajahadu, wa amanu, atau jahadu, kan intinya sama tuh. Ternyata ini urutan. Wa di sini waw urutan. Jadi iman dulu, baru hijrah, baru jihad. Jadi ini level orang yang taat, level orang yang beriman. Jadi level pertama, level paling rendah adalah iman. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yakin tuh suatu saat kita harus naik level. Setelah iman kita harus hijrah. Hijrah itu maknanya 2 kan? Ada hijrah makani, hijrah tempat, sebagaimana konteks ayat ini. Ada juga hijrah maknawi, yang sekarang mungkin konteksnya kita sedang lakukan di bulan Ramadan.
Jadi hijrah tempat itu makani dari Mekah ke Madinah. Ya, misalnya Ibu Nur hijrah dari mana itu? Bali ke Bogor. Ibu Putri dari Jawa ya, Ibu Putri ya. Dari mana Ibu Putri? Sunda, Jawa. Jawa apa begitu? Hijrah ke Bogor. Saya juga orang Jawa. Orang Jawa ngejelas tapi ya. Itu hijrah makan. Ada hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu kata Rasul antahjarasu. Hijrah itu maknanya adalah antahjarasu, engkau meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi kalau misalnya di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk merubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, yang sudah baik menjadi lebih baik, itu kita sedang berhijrah. Jadi naik level tuh. Jadi orang yang beriman nggak boleh di situ saja. Dia harus naik level, dia harus hijrah. Dia hijrah itu berarti berubah. Berubah dari apa? Dari yang tidak baik menjadi jadi baik. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Ya, berubah yang tadinya tidak ngerti atau banyak hal tidak ngerti dalam agama kita, dia harus berubah tuh, menuntut ilmu menjadi banyak hal dia ngerti. Yang tadi bacaannya tidak bagus, kemudian memperbaiki bacaan, kemudian bacaan Qur'annya menjadi bagus, bahkan menjadi guru, begitu misalnya. Ya, itu hijrah tuh, itu berubah, nggak boleh stuck di situ saja, nggak boleh. Itu hijrah harus, nggak boleh tidak, gitu ya. Nah, setelah hijrah baru ada wilayah jihad. Ibu yang sudah menyatakan, ya Allah, mulai hari ini saya hijrah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini saya hijrah. Saya mau berubah. Setelah kata-kata itu tuh, setan tidak mungkin membiarkan orang yang hijrah. Setan akan menghampiri, setan akan membisikkan bisikan buruk. Nggak usah hijrah lah, nanti miskin. Ya kan, banyak orang yang hijrah dari artis nggak mau main film lagi karena itu banyak job dia berkurang. Gak usah hijrah lah, nanti nggak dipakai lagi. Gak usah pakai kerudung lah, nanti nggak dipakai oleh film dan seterusnya. Itu bagian dari bisikan-bisikan, itu wilayah jihad. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri berhijrah, menyatakan diri berubah dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, kita akan menemukan medan jihad di hadapan kita. Jihadnya bisa melawan hawa nafsu. Karena setelah berubah, kita berubah itu kan ada satu sifat yang melekat. Apa tuh? Yang melekat sifat dalam hijrah, dalam berubah itu adalah sulit. Ya, Ibu pindah dari Jawa ke Bogor. Itu sulit tuh, minimal beradaptasi. Sulit itu kan beradaptasi tuh dengan tetangga baru, dengan bahasa baru, dengan adat baru, semuanya serba baru. Disitulah sulitnya itu. Ya, jadi kalau seseorang berubah, dia akan menemukan satu tabiat. Tabiatnya adalah kesulitan. Kesulitan itu bagian dari jihad. Ya, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan bisikan setan. Makanya ada banyak orang, bukan banyak, ada beberapa orang yang setelah hijrah balik lagi dia nggak kuat. Ya kan? Ada orang yang menyatakan diri menutup aurat, di TV dia menutup aurat, dia jalan-jalan ke luar negeri, pulang dari luar negeri dia lepas tuh auratnya. Dia lepas hijabnya, gitu ya. Ada kan? Berarti pas waktu jihad dia kalah, betul. Kalah perang ya. Kalah perang. Dia nggak kuat tuh. Itu makanya ya. Jadi kita yang menyatakan diri hijrah, bersiaplah kita bertemu di medan jihad. Kemungkinannya dalam jihad itu kita kalah atau dalam jihad itu kita menang. Maka bersabarlah di medan itu. Baik, itu dulu Ibu yang mau disampaikan boleh barangkali sebelum kita akhiri. Enggak. Cukup ya? Baik. Kalau cukup, terima kasih Ibu Putri, Ibu Nur, Ibu Umi, Ibu Yeti, Ibu Erna sudah bersabar berjihad dengerin saya nih. Tapi yang sabar sama kita ya Bu ya. Ya, saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, salah-salah perilaku nih. Kayaknya saya yang paling muda tapi saya yang paling banyak nyuruh-nyuruh nih. Orang tua disuruh-suruh. Terima kasih. Ya, sami-sami.
Maaf lahir batin, insya Allah kita ketemu lagi di setelah Ramadan, Syawal. setelah Idul Fitri, Syawal, insya Allah. Nanti kita Mungkin sepakati nggak bisa saja. tatap muka kali ya, Pak? Boleh disepakati saja. Disepakati Iya. saja. Tatap Mau muka ya. mau tatap muka atau makan yuk. Kalau gua tuh lama makan. Kan udah nggak puasa. iya.